إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan selanjutnya, menurut Islam, mengapa saat menjelang hari pernikahan banyak cobaan dan masalah berdatangan? Kalau pasti apa enggaknya seperti ini, saya merasa enggak pasti seperti ini ya. Ya, artinya enggak mesti lah, enggak mesti ya pasti banyak cobaan gini, enggak mesti. Tapi kalaupun iya, kalaupun ada, itu bisa jadi ya kalau kita kembali kepada hadis tentang pekerjaan setan itu. Setan itu kan suka supaya kemudian orang yang sudah menikah ini bercerai. Termasuk orang yang mau menikah kalau bisa ya nggak jadi. Dia lebih senang orang tuh nggak nikah tapi zina, nggak nikah tapi kumpul kebo. Dia lebih senang itu tuh daripada kemudian harus menikah gitu kan. Maka ya bisa jadi itu datang dari setan, gitu. Bisa jadi. Tapi nggak mesti loh ya, nggak mesti ada cobaan. Karena saya ngeliat ada beberapa orang tuh yang mau nikah ya baik-baik aja, biasa-biasa aja ya nikah ya udah biasa-biasa aja. Nah justru yang banyak cobaan itu bukan menjelang nikah, tapi awal-awal nikah. Karena banyak kasus perceraian itu di awal-awal nikah. Kenapa? Karena dua belah pihak ini nggak saling mengerti satu sama lain. Dua-duanya itu selalu bertanya hak saya, hak saya, hak saya. Harusnya dalam pernikahan itu yang kita tanyakan pada diri kita itu, sudahkah kewajiban kita lakukan? Soal hak pasangan kita ke kita belum dikerjakan, maka kalau nggak kita dapatkan di dunia, nanti kita dapatkan di akhirat. Makanya kalau kita masih ingat tentang hadis bidadari surga yang melihat ke dunia, ada seorang suami yang dianiaya sama istrinya, bukan secara fisik ya, mungkin secara verbal itu kan. Ya bahasa gampangnya dicelatu sama istrinya. Istrinya diminta ini, diminta itu, nggak diturutin, nggak manut gitu istrinya. Maka bidadari surga itu mengatakan, tenang, nggak usah kamu aniaya suamimu, nggak lama dia akan balik sama aku dan meninggalkan kamu. Nah, itu hadis sahih itu seperti itu. Nah, sehingga banyak pernikahan itu karena selalu menuntut hak saya, hak saya, hak saya. Dia nggak menuntut pada dirinya untuk kewajiban yang harus kulakukan ini, dan seterusnya. Maka banyak orang tuh di awal-awal nikah itu malah bubar. Janda-janda muda itu banyak, duda-duda muda itu banyak. Gitu. Nah, oleh karena itu maka yang harus kita pahami, ya ketika kita menikah itu bukan untuk menyatukan perbedaan. Bukan, tapi untuk saling menghargai dalam perbedaan. Bayangkan orang udah puluhan tahun sama ibunya seneng makan sambal, terus kamu puluhan tahun dengan ibumu, kamu senengnya nggak pedes gitu kan. Terus yang nggak pedes suruh makan sambal ya nggak bisa. Yang seneng sambal suruh nggak pakai sambal ya nggak bisa, susah gitu loh. Dia merasa hidupnya itu akan hambar. Gitu. Kalau saya sama istri saya misalnya, saya seneng kerupuk, istri saya nggak seneng kerupuk gitu misalnya. Ya sudah, kalau ada kerupuk ya tak makan sendiri gitu. Ngapain saya memaksa dia untuk makan kerupuk? Sebaliknya ya kalau dia nggak mau makan kerupuk ya ngapain saya harus apa namanya? Apa istilahnya kalau saya senang kerupuk ya ngapain dia harus ngelarang saya makan kerupuk gitu. Hal itu loh. Jadi ketika kita paham benar bahwa pernikahan itu bukan untuk menyatukan perbedaan tapi untuk menghargai perbedaan. Dan ini perbedaan dalam konteks yang diperbolehkan ya. Tapi kalau perbedaan konteksnya akidah ya nggak bisa ya, nikahnya tetap harus sama dengan orang muslim ya. Maka biasanya justru cobaan itu yang saya tahu, yang saya amati itu datang pas awal-awal pernikahan. Wallahu ta'ala alam.